Pengobatannya kita mulai dari perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup, oke, baik. Dengan edukasi kepada pasien, bagaimana agar hidup sehat ya. Banyak minum air putih, banyak bergerak, olahraga-olahraga yang dianjurkan ya. Tentunya yang tidak menimbulkan beban pada tungkai. Misalkan sepeda statis ataupun berenang. Nah, kalau dengan perubahan gaya hidup tetap tidak bisa. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas Sobat Healthies. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kenali penyakit varises. Di mana nih Sobat Healthies, kita ketahui bersama bahwa varises adalah pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena akibat penumpukan darah. Kondisi ini lebih sering menyerang pembuluh darah di kaki karena adanya tekanan saat berjalan atau berlari. Penyebabnya apa? Gejala yang ditimbulkannya itu seperti apa? Pengobatannya kayak gimana sih? Dan apa yang terjadi jika varises dibiarkan begitu saja? Bersama saya Syafutri Indra Dewi dan narasumber kami Dr. Tom Christie, spesialis bedah konsultan vaskular yang akan menemani kami untuk membahas tema kami pada hari ini. Kalau begitu Sobat Healthies, langsung saja yuk kita sapa narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Tom. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya Dr. Tom? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya Dr. Tom ya. Sebelum kita membahas mengenai tema kita hari ini, kita lihat dulu video mengenai screening varises. Berikut videonya untuk Sobat Healthies. Dia ada kesini nggak? Ada. Nah, Dr. Tom, tadi kita sudah lihat nih proses screening dari varises. Kira-kira itu apa sih dokter, yang saya lihat pakai laser ya dokter ya? Ya, itu salah satu tindakan terapi pada kasus penyakit varises gitu loh. Oke, dokter bisa jelaskan secara umum apa sih yang dimaksud dengan varises itu dokter? Ya, jadi kalau secara umum varises itu adalah pembuluh darah balik ya yang ada di tungkai ya, terutama pada kaki yang melebar dan berkelok-kelok. Akhirnya membuat aliran darah itu menjadi terganggu. Oke. Menyebabkan pengumpulan darah di ekstremitas bawah kaki ya dokter ya, disebabkan oleh penyakit vena kronis. Betul. Nah, apakah orang yang mengalami obesitas menjadi salah satu faktor penyebabnya dokter Tommy? Faktor resiko. Oke, faktor Ya. resiko. Obesitas atau overweight itu faktor resiko terjadinya penyakit tersebut. Ada juga beberapa faktor resiko yang lain. Oke, seperti? Seperti misalkan kehamilan ya pada wanita, terus pekerjaan, memakai hak tinggi, kemudian high heels ya, kemudian kurangnya aktivitas olahraga, banyak duduk ya, ataupun banyak berdiri ya, posisi diam ya, dan yang utama riwayat herediter atau genetik. Oke, baik. Dokter Tom, dari banyaknya pasien yang dokter tangani, apakah ibu hamil juga sering mengalami varises yang kronis? Betul, ya. Memang paling biasa ada beberapa pasien yang hamil yang konsultasi ya. Cuman yang jadi problem kan ini menjadi buah si malakama karena pasien itu datangnya kehamilan sudah agak besar ya, misalkan trimester kedua mau trimester ketiga, dan memang sangat beresiko karena pada saat hamil itu hormon estrogen pada wanita sangat lagi tinggi-tingginya. Meningkat ya dokter Tom ya, oke. Kemudian bebannya kan meningkat juga ya. Jadi misalkan wanita yang usia beratnya 50-60 kilo tiba-tiba dengan ada bayi kan
dengan ada janin di dalamnya kan bisa menjadi 80 bahkan 90, akhirnya kan tekanan pada tungkainya meningkat, jadi seperti membuat kondisi hipertensi vena pada tungkai. Oke, tadi Dokter Tom juga menjelaskan bahwa obesitas, gaya hidup yang tidak banyak bergerak ya dokter ya, berdiri terlalu lama, mungkin juga sembelit juga ya dokter ya, masuk juga ya dokter ya, bisa terjadi varises juga ya dok? Sembelit? Iya. Ya itu memang salah satu bentuk varises, tapi dia ada di ruangan rektal ya, atau di bagian rektum. Gitu loh. Jadi tapi memang dia bisa disebut sebagai nama lain dari varises juga. Oke, dokter bagaimana sih pengobatannya dok? Tentunya pengobatannya kita mulai dari perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup, oke baik. Dengan edukasi kepada pasien, bagaimana agar hidup sehat ya. Banyak minum air putih, banyak bergerak, olahraga yang dianjurkan ya. Tentunya yang tidak menimbulkan beban pada tungkai, misalkan sepeda statis ataupun berenang. Nah, kalau dengan perubahan gaya hidup tetap tidak bisa, ya nanti kita akan golongkan menjadi beberapa stadium. Nah, kalau stadiumnya masih ringan sedang, mungkin kita bisa memakai medical stocking. Kemudian bisa kita kombinasi dengan skleroterapi atau penyuntikan ya, ataupun kalaupun sudah agak butuh tindakan yang operasi ya, kita harus lakukan tindakan operasi ataupun minimal invasif dengan laser. Oke, medical stocking itu apa sih dokter? Jadi medical stocking itu seperti kayak stocking ya, stocking yang dipakai tapi dia ada titik tekanannya tertentu di tempat tertentu, ada yang sampai panggul, ada yang sampai paha, ada yang di bawah lutut. Dan itu ada compression kelasnya. Ada compression kelas 1, 2, 3, 4 tergantung tekanan-tekanannya. Misalkan nih orang yang pekerjaannya banyak berdiri, misalnya seperti perawat ya. Perawat, pramugari. Nah, itu disarankan meskipun dia belum terkena penyakit varises, disarankan dia memakai medical stocking yang kelas 1 gitu loh. Kalau dia sudah terkena ya dia pakai kelas 2. Itu ada tekanan milimeter air aksanya. Jadi bukan sembarangan, nggak bisa kita beli kayak apa namanya stocking yang di sentral. Jadi ya pasti beda loh dok ya. Ada tekanannya. Memang yang disarankan atau direkomendasikan sama dokter spesialis bedah ya dokter ya. Oke baik. Nah mengenai skleroterapi itu apa sih dokter? Jadi skleroterapi adalah tindakan menyuntikkan bahan sklerosan ke dalam pembuluh darah vena luar ataupun vena superficialis gitu loh. Sebenarnya ini lebih berat ya, untuk menghilangkan pembuluh darah yang di permukaan kulit yang kelihatan. Namun ini tidak bisa bekerja pada pembuluh darah yang di dalam. Gitu. Jadi dia cuma hanya memberikan kesan bahwa biar varisesnya tidak begitu kelihatan begitu loh. Kalau misalkan pembuluh darah varisesnya yang di akarnya, yang di dalamnya masih ada, kemungkinan akan kembali lagi. Akan timbul lagi ya dokter. Betul. Ya. Oke, dokter, di bagian tubuh mana saja dokter yang paling sering terkena varises? Yang paling sering tentunya di ekstremitas bawah ya, atau di kaki. Itu karena di situ ada katup. Gitu loh. Kalau di pembuluh darah lain ada katup tapi tidak berfungsi seperti katup. Gitu loh. Jadi beda dengan di tungkai, dan di tungkai itu beresiko terbentuknya bekuan darah atau DVT. Oke. Dokter, ini kan saya belum tahu nih ya kedepannya dengan aktivitas dan juga rutinitas yang sedang dilakukan di luar rumah, mungkin saya dan juga Sobat Healthies, bagaimana cara mengetahui apakah kita ini terkena varises dokter? Nah itu pertanyaan yang bagus ya, karena sering juga pasien, apalagi warga negara plus 62 jarang datang berobat kalau tidak ada keluhan. Rata-rata kan kita akhirnya terpaksa harus datang berobat kalau sudah ada keluhan. Sedangkan kalau sudah ada keluhan, nah itu biasanya stadiumnya udah menengah ke atas. Harusnya dari awal ya, misalkan nih dia sudah tahu orang tuanya dulu
kakinya suka bengkak, suka ada varisesnya, ya dia harus screening dari awal. Karena lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Betul. Gitu loh. Jangan sampai ketemu dokter vaskuler. Jadi lebih baik kita obati, tapi tentunya kalau ada keluhan-keluhan, ya apalagi kalau sudah ada keluhan, ya kita harus seperti keluhannya misalkan kakinya bengkak, ada kram-kram, nyeri, atau tangan kesemutan. Ya biasanya di kaki sih. Kaki, oke. Iya. Nah itu ya diperiksakan lah atau dicek lah gitu loh. Tapi kan sekarang media informasi banyak ya. Rata-rata pasien juga pinter-pinter, dia sudah baca dulu sebelum dia tahu dia mau kemana gitu loh. Oke, dokter, cara menghilangkan varises dengan cepat. Misalnya nih kita dalam situasi, aduh kaki saya kram nih, butuh penanganan cepat. Bagaimana solusinya, dokter? Gini ya, kalau varises ya, varises itu sebenarnya bukan masalah emergensi. Jadi itu masalah yang bisa dijadwalkan atau bisa di ini ya. Jadi kecuali misalkan terdapat bekuan darah pada pembuluh darah, sistem pembuluh darah vena dalamnya. Nah, ini yang harus kita hati-hati karena bisa menyebabkan emboli paru atau bekuan darah yang menyumbat ke paru-paru atau ke jantung. Karena dia bisa berkomplikasi seperti itu. Tapi kalau varises tidak ada emergensi. Ya, kalau Anda merasa kram-kram di kantor atau apa, ya Anda gerak-gerakan aja kaki ya. Nanti kalau Anda sudah ada waktu, baru Anda datang untuk kontrol atau konsultasi. Oke, pemeriksaannya gimana, dokter? Jadi pemeriksaannya itu biasanya kita anamnesa, pemeriksaan fisis. Yang paling penting kita biasanya lakukan USG Doppler. Gitu. Itu semacam apa sih, dokter, USG Doppler? Sama kayak USG kandungan ya. Oh, ya, seperti objin ya, dokter. Betul. Ya? Oke. Okay. Tapi dia khusus untuk mengecek pembuluh darah. Gitu loh, untuk melihat sistem pembuluh darah yang di dalam ya, terutama yang di dalam otot itu kan kita nggak bisa cek ya. Kalau di luar mungkin kan kelihatan varisesnya, tapi yang sistem yang di dalam kan kita nggak bisa lihat. Nah itulah kita butuh USG Doppler. Gitu loh, jadi wajib. Oke. Nah, kalau yang untuk pasien penderita varises ya, dokter ya, apakah pasien itu bisa dikatakan ada pasien yang menderita varises kronis begitu, dokter? Yang sampai harus menjalani operasi? Ya, memang rata-rata kan varises itu kronis. Jadi perjalanan sudah lama, mungkin dari masa remaja dia udah ada bakat ke arah situ. Namun ditambah dengan resiko-resiko tersebut ya, berat badannya naik, gerakannya kurang ya, olahraganya kurang ya, hypercoagulable atau darahnya mengental. Nah, dia jadi masuklah ke dalam penyakit vena kronik. Nah, makanya sebenarnya tidak ada yang tiba-tiba ya. Sudah ada perjalanan, cuma kan memang kita rata-rata ya nanti dalam tanda kutip kalau sudah parah baru kita mau datang. Gitu loh, entah mungkin rujukannya bermasalah atau apa. Oke, vena kronik itu kayak gimana, dokter? Ya, jadi penyakit yang ditimbulkan pada pembuluh darah balik atau vena ya, yang terjadi akibat proses yang sudah lama. Ya, kalau kita merujuk kata kronis itu waktunya di atas 2 minggu. Kalau kita merujuk kata akut itu di bawah 2 minggu. Jadi di atas 2 minggu itu bisa sampai tahunan, bulanan gitu loh. Oke, jadi proses penyembuhannya juga membutuhkan waktu yang lama ya, dokter ya? Nah, kalau penyembuhannya alhamdulillah tidak seperti itu. Jika cepat ditangani. Jika cepat ditangani, apalagi dengan teknologi sekarang yang ada di rumah sakit kita ya bisa cepat ditangani. Oke, kalau dibiarkan begitu saja, dokter? Boleh saja. Dampaknya nanti yang ditimbulkan, dokter? Ya, pasti ada konsekuensinya. Gitu loh. Seperti? Ya, banyak pasien-pasien begini yang datang misalnya sudah agak berumur ya. Kan sudah agak parah itu varisesnya sudah menimbulkan luka atau borok, warna kulitnya sudah hitam. Nah, baru datang gitu loh. Nah, jadi itu karena perjalanan kronis.
Nah kalau tidak kita ini dia jadi lukanya itu nggak susah sembuh, gitu loh. Nggak. Nah itu selalu disamakan dengan penyakit diabetes. Oke. Dipikirnya selalu orang pikir saya diabetes, tapi dicek diabetesnya normal. Gitu. Oke, dokter, selama menangani pasien di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar ini, paling sering mendapatkan pasien yang lanjut usia atau anak-anak, remaja atau dewasa, dokter? Semua pasien ada. Ya, tapi paling sering dari remaja sampai ya mungkin lansia ya, dokter ya? Iya, usia tua lah, sampai 60-an. Karena kalau sudah usianya sudah terlalu tua, misalkan 80 sampai 90 pun pernah kita tangani. Gitu loh. Jadi ya selama masih ada indikasi untuk dilakukan tindakan atau untuk dilakukan pelayanan ya kita lakukan tindakan. Dengan keluhan dan gejala yang berbeda-beda ya, dokter? Berbeda-beda. Seperti apa, dokter, contohnya? Ada yang datang karena kakinya luka, ada borok. Jadi lukanya bukan infeksi, jadi ada cairan, tapi cairan bening yang keluar, bukan luka seperti luka infeksi. Nah itu awalnya kecil, lama-lama jadi besar, menggerowak. Biasanya itu timbul di mata kaki. Jadi perhatikan aja kalau ada orang timbul luka di daerah mata kaki, kemungkinan dia ada masalah seperti yang kita paparkan. Atau dia bengkak. Nah, tiba-tiba bengkak, terutama bengkaknya satu, bukan bengkak dua-duanya ya, biasanya unilateral atau satu tungkai. Nah, kalau dia sudah bengkak, lama bengkaknya, kadang kempes, terus bengkak lagi, timbul bengkak, kempes. Nah, itu hati-hati. Itu juga paling sering yang datang ke tempat kita. Kemudian nyeri, kram. Nah, ada juga yang tidak ada keluhan, tapi dari dia melihat kok ini ada apa namanya? Ada pelebaran urat di kaki saya. Nah itu kan juga berbahaya karena kalau tidak sengaja jatuh atau kena meja berdarah itu nggak mau berhenti darahnya. Karena itu kan pembuluh darah yang di bawah kulit. Oke, berarti dari Dokter Tom ini kenali tanda-tanda jika pasien sudah mengalami yang namanya gejala varises ya, dokter ya? Ya. Oke, dokter, kan setiap hari ini dokter ketemu sama pasien yang gejalanya tuh berbeda-beda, jenis penyakitnya juga berbeda-beda. Bagaimana cara dokter memotivasi pasien yang berobat untuk berjuang dan tetap hidup sehat? Ya, tentunya kita tetap edukasi pasien sesuai standar ya. Jadi kita harus sabar, memang pasien-pasien kita harus sabar melayani dan ikhlas gitu loh. Jadi ya kita jelaskan, kita ini, dan pasien biasanya tidak suka dipaksa atau untuk dilakukan operasi atau tindakan ya. Yang penting kita jelaskan aja, ini penyakit kamu, ini pilihan-pilihan kamu. Kita kembalikan ke pasien. Biasanya pasien, udah dok saya mau pakai stocking dulu, silahkan pakai dulu stocking. Kecuali dalam tanda kutip udah sangat parah ya, kadang merah kakinya sampai bengkak. Nah sudah nggak, bengkaknya sudah nggak turun-turun. Nah itu kita harus agak keras sedikit ngomongnya, karena untuk kebaikan pasien gitu loh. Tapi kalau pasien tetap mau pikir-pikir dulu atau apa ya silahkan, karena kita nggak bisa maksa. Oke, jadi Dokter Tom ini tetap memegang teguh tagline-nya Rumah Sakit Tajudin, ikhlas melayani. Kita ikhlas. Terima kasih banyak Dr. Tom Christie, spesialis beda konsultan vaskular yang sudah banyak memberikan edukasi dan pemahaman kepada Sobat Healthies tentang pentingnya kenali gejala varises. Dan Sobat Healthies jangan lupa saran dan juga masukan untuk membangun dan meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar bisa langsung mengunjungi websitenya kami atau media sosialnya kami. Dan Sobat Healthies, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dari perbincangan kami dengan narasumber kami hari ini. Jangan lupa saksikan terus programnya kami di Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies.